Allah akan memberikan hadiah kepada orang yang keluar daripada nistanya maksiat kepada taat kepada Allah. Wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah beri kekuatan tanpa ia harus punya pasukan. Oh, maunya kekuatan, biasanya orang punya kekuatan ini punya pasukan. Orang bisa kuat dikelilingi oleh anak buahnya. Orang yang bisa kuat ya di sana sininya dia punya pasukan, baru bisa kuat. Tapi bisa orang kuat tanpa adanya pasukan. Dengan apa? Allah bikin ia kuat, yang menjaganya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sudah keluar dari maksiat, arti menuju taat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan kita menjalankan taat itu Pak Bu, berarti kita menjalankan daripada membantu tersebarnya agama Allah. Kita taat sama Allah nih, oh sama kita namanya menjaga syariatnya Allah. Maka kata Allah, wala yansurannallah may yansur, Allah akan menjaga, menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga ya, Allah akan beri ia kekuatan langsung daripada penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa punya penjagaan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo coba ya Pak, siapa yang bisa menjaga kita ya, menjaga 24 jam ya Pak Bu? Bu kira-kira Bu 24 jam dijagain gak sama suaminya Bu? Hah? Ada juga suami yang dijagain ibu ya. Ya 24 jam siapa yang bisa jagain? Gak ada. Kita jagain anak aja, anak kandung kita nggak bisa 24 jam kita jaga. Nggak bisa 24 jam kita jaga. Nggak punya kekuatan kita untuk menjaga mereka 24 jam. Tapi dengan kita taat kepada Allah, Allah janji Allah akan menjaga kita 24 jam. Satu harian penuh Allah jaga kita. Penjagaan Allah kalau sudah turun kepada kita Pak Bu, Masya Allah, yang ada timbul di diri kita hanya barokah. Kalau Allah menjaga kita, waktu yang kita pakai dijaga oleh Allah menjadi waktu yang barokah. Kalau Allah sudah menjaga kita ya, waktu yang kita pakai jadi barokah, anak yang kita didik jadi barokah, makanan yang masuk menjadi barokah, apapun yang datang terhadap diri kita menjadi sebuah keberkahan. Timbul awalnya keberkahan maka dari sebuah taat. Ya Pak Bu, ya kita ini cuma disuruh dunia cuma taat doang Pak Bu, nggak disuruh yang lain. Kita cuma disuruh taat. Ya, kita sujud, kita ruku, disuruh ruku ya kita ruku, disuruh sujud ya kita sujud. Cuman disuruh taat. Ya kalau dipikir pakai logika, waduh, nggak semua ibadah yang kita lakukan itu masuk akal. Apalagi ibadah umroh, ibadah haji. Ka'bah yang kita puterin batu kita puterin 7 kali. Iya Pak, Ka'bah itu kan dari batu. Kita lari dari sofa ke Marwah, sofa gunung batu, Marwah gunung batu lagi. Yang kita cium hajar aswad adalah batu. Apapun adalah batu. Maka kalau kita pikir ngapain kita muterin batu ya? Ya kalau ditanya kenapa kita harus muterin Ka'bah yang sebuah batu, jangan dipikirin. Otak kita nggak nyampe. Nggak semua yang namanya syariat Allah turunkan bisa keterima oleh akal kita. Bisa keterima oleh akal kita. Itulah sebuah pembuktian bahwasanya kita seorang hamba yang diminta sama Allah taat doang udah. Hanya diminta taat mahdud ta'ah dibilang. Murninya taat, gak usah pakai dipikirin. Kenapa kita zuhur 4 rakaat ya enggak 6 rakaat? Waduh, jangan. Enggak masuk akal. Kenapa asar mesti 4 rakaat? Kenapa maghrib mesti 3 rakaat? Itu semuanya mahdud ta'ah. Kita cuma dituntut taat aja sama Allah. Dituntut taat aja. Allah suruh begini ya kita begini, Allah suruh begitu ya kita begitu. Itulah inti daripada kita melaksanakan ibadah adalah mahdud ta'ah. Maka orang yang taat kepada Allah nih, Allah kasih nggak tanggung-tanggung, Allah jaga dirinya ya, Allah langsung yang menjaga. Yang ketiga kata Allah, Allah berikan wa a'azzahu min ghairi ashiratin, Allah bikin mulia itu orang tanpa harus ada orang yang memuliakannya, tanpa ada harus ia punya daripada pasukan, tanpa harus ia hidup bersama, bersosialisasi dengan yang lain. Enggak, Allah bikin taat atau Allah bikin mulia atau jadi orang mulia, atau dia mempunyai sebuah karomah, dia mempunyai sebuah keberkahan yang tersebar di sekeliling orang. Ini bukti daripada orang-orang taat. Lihat para aulia gitu Pak Bu ya, Masya Allah. Tatkala sudah menjadi orang-orang yang taat, waduh ya Rabb ya,
Bahkan doanya sampai-sampai dibilang, ya Rabb, jangan kau timbulkan, jangan kau perlihatkan karomahku. Para wali kita begitu, Bu. Ya, Pak. Enggak mau karomahnya diperlihatkan, enggak mau karomahnya diperlihatkan, mintanya sampai kayak begitu. Ya, karomah itu artinya sebuah, ya, perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara di luar otak, di luar logika yang dimiliki oleh kekasihnya Allah. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa orang-orang melihat karomah karena sebab kecuali dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu, ini merupakan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalani. Ya, kita jalani hidup ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, orang yang taat kepada Allah akan menjadi orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga ketaatan kita jaga daripada sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul ikhlas taat dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.